Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama kami, Majelis Jemaat GKE Getsemani melalui ibadah online. Hari ini Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan NKB nomor 4, bait pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama habiskan ibadah kita. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu.
Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE tertulis di dalam Markus 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37 yang terdiri dari 2 perikop. Yang pertama adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, dan perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Mari kita bersama-sama membaca. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini, dan bersama-sama kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, terangi hati dan pikiran kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dicurahkan dengan limpah bagi kami, sebab hanya itulah yang akan menolong memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan, Tuhan persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu pagi hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai yang ke-20. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah judul perikop, nyawa Yeremia terancam di Ananot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku.
Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil akan menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Ananot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah berbuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Ananot pada tahun hukuman mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, barangkali masih lekat dalam ingatkan kita tentang seorang pejuang hak asasi manusia, Munir Said Talib. Beberapa kasus yang ditanganinya adalah tentang penghilangan paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 dan 1998. Kemudian dia menjadi penasihat hukum korban tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984. Dan juga pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah pada 1994. Sampai akhirnya pada tanggal 7 September 2004, Munir Said Talib dibunuh. Dan Munir menghembuskan napas terakhirnya di dalam pesawat Garuda Indonesia yang membawanya ke Amsterdam, Belanda. Dan dari hasil otopsi menyimpulkan bahwa Munir tewas karena diracun di dalam tubuhnya. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang menyatakan kebenaran di tengah situasi dunia yang kadang-kadang abu-abu, memang tidak mudah. Sebab di dalam menyatakan kebenaran itu ada konsekuensi, ada risiko yang mungkin akan kita hadapi. Intimidasi, penganiayaan juga sangat mungkin akan mengalami kematian di dalamnya. Dan itulah yang disaksikan oleh Alkitab tentang pengalaman Nabi Yeremia. Bahwa di tengah kesulitan karena tidak ada orang yang mempercayai tentang pemberitaan Allah. Pada waktu itu Yeremia seorang yang taat kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini kita melihat Yeremia diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan penduduk di Yerusalem. Dia berbuat tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh bangsa Israel. Nubuat tentang murka Allah yang luar biasa bagi Israel dan Yehuda. Baik yang ada di Yerusalem termasuk juga yang ada di dalam saudara-saudara Yeremia yang ada di kampungnya di Ananot. Jadi sebetulnya meskipun ini nubuat yang begitu keras, tetapi tujuannya adalah menginginkan supaya bangsa ini bertobat, supaya bangsa ini berbalik kepada Allah. Tapi sayangnya bahwa harapan itu tidak menjadi kenyataan. Firman Tuhan yang disampaikan itu tidak menjadi sesuatu yang membawa dampak pengaruh yang baik, sesuatu yang positif bagi kehidupan orang Israel pada waktu itu. Justru pada akhirnya menimbulkan sakit hati beberapa kelompok yang kemudian menentang Yeremia. Dan saudara, konsekuensi dari apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsanya telah menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan. Bahkan ada keinginan dari orang untuk membunuh Yeremia. Yang pertama kali ingin mencelakai Yeremia kalau kita baca di dalam Alkitab ayat 21 itu adalah saudara sendiri yang ada di Ananot. Dan melihat kondisi ini Yeremia muncul secara manusia, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Itu yang diungkapkan oleh Yeremia di dalam teks kita seperti anak domba jinak yang siap disembelih. Dia juga mengumpamakan dirinya seperti pohon yang akan ditebang beserta dengan buahnya. Ini menunjukkan bahwa Yeremia
beserta dengan orang-orang yang percaya kepada Allah pada waktu itu, dia mengalami tekanan yang luar biasa, akan dibunuh sehingga tidak ada lagi di dunia ini. Itu keinginan orang banyak. Tapi kita melihat menarik adalah bagaimana sikap Yeremia, bagaimana respon reaksi Yeremia terhadap tugas yang maha berat ini. Apakah dia berani menyatakan pesan ini yang begitu keras kepada bangsa, kepada saudaranya sendiri? Bagaimana sikap orang Israel ketika mendengar pesan yang menakutkan ini? Lalu apa yang akan dilakukan oleh Allah sebagai pemilik, sebagai penguasa dalam membantu Yeremia dalam tanggung jawab ini? Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita berada dalam posisi seperti Yeremia, apa yang kita lakukan? Seringkali dan terjadi adalah orang mundur, mengalah, atau bahkan berkompromi dengan orang yang ingin berbuat jahat dengan kita. Ada kalanya juga muncul niat untuk melarikan diri dari kenyataan. Tetapi di dalam Alkitab, Yeremia dalam posisi yang terjepit, tidak ada jalan lain baginya selain dia hanya mengadu kepada Allah. Bahwa Yeremia yakin Tuhan itu adalah pemilik alam semesta ini dan segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Seluruh kehidupan berasal daripadanya dan akan kembali kepada dia. Jadi manusia itu seperti apapun juga, dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil kuasa Tuhan atas hidup sesamanya di dunia ini. Dan itu yang diyakini oleh Yeremia, Allah itu adalah Allah yang hakim yang adil. Dia bisa melihat kedalaman hati manusia, yang mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga Yeremia yakin bahwa dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, Allah berpihak kepadanya. Dia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ciptaan Tuhan, sehingga dia tidak melakukan pembalasan ketika orang mulai merancang apa yang jahat, orang merancang apa yang tidak baik kepadanya. Itu sebab ketika Nabi Yeremia mengetahui bahwa penduduk di Ananot ini berencana untuk membunuh, reaksinya adalah dia menyerahkan perkaranya itu kepada Tuhan sambil terus menyuarakan kebenaran. Kebenaran yang harus memang dinyatakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dia tidak takut ketika dia mengalami ancaman pembunuhan, sebab dia tahu Allah yang mengutusnya seperti apa. Dia tidak marah, dia tidak dendam atau melakukan pembalasan. Tetapi Yeremia lebih memilih untuk menyerahkan perkaranya kepada Allah yang mengutus. Dia yakin bahwa Allah itu kalau dia mempercayakan sesuatu kepada kita, sesuatu yang sulit sekalipun, tantangan pergumulan di dalamnya, Allah tidak tinggal diam. Tetapi Allah akan menunjukkan keadilannya kepada hamba-hambanya. Saudaraku, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, dan kalau kita menyikapi kondisi zaman ini, apa sih yang paling kita perlukan saat ini? Bagi saya secara pribadi, apa yang kita perlukan pada zaman ini adalah suara kenabian. Bahwa suara kenabian itu mesti terus diperdengarkan dalam segala kondisi dan keadaan apapun juga. Kita tahu bahwa di dalamnya juga kita berhadapan dengan tantangan. Tidak mudah untuk memberitakan suara kebenaran itu. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita yang menjadi percaya itu dipanggil untuk menjadi saksi Allah dimanapun kita berada. Bahwa di tengah-tengah kehidupan bangsa mengalami krisis moral, adakah keberanian kita menyuarakan suara Tuhan, mengkritisi apa yang tidak benar, mengkritisi apa yang tidak adil, dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita berani tidak untuk menyatakan apa yang benar kepada orang yang melakukan kesalahan. Tentu saya berkata bahwa ketika kita menyatakan satu kebenaran kepada orang lain, ketika kita menyampaikan, bukan kita menghakimi. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah mengembalikan orang ketika dia berada di jalan yang bukan jalannya Tuhan. Kita mengembalikan. Ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan seseorang sehingga dia kembali berada di track yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya yakin bahwa ini tugas yang berat. Dan saya kira tidak banyak orang berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah situasi kondisi zaman ini. Yang ada adalah kemungkinan orang akan mengikuti arus. Yang penting aman. Yang penting kita tidak diganggu. Yang penting kita tidak digugat dengan segala kenyamanan yang kita miliki. Nah, saudara, sebagaimana tantangan yang dialami oleh Yeremia di dalam Alkitab, bahwa dalam menyuarakan suara kebenaran itu pasti kita menghadapi tantangan. Tapi mari kita juga belajar seperti Yeremia. Dia tidak mundur,
Dia tidak menyerah tetapi melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Bahwa suara kebenaran mesti disuarakan dengan sungguh-sungguh di hadapan zaman ini. Dan kita percaya bahwa Allah yang mengutus kita bukan sekedar Allah yang mengutus kita, tetapi Allah juga yang akan memberikan proteksi kepada kita. Allah yang juga akan memberikan jaminan kepada kita sehingga di dalam kita menyuarakan kebenaran, di dalam tanggung jawab itu ada perlindungan yang datang dari Tuhan. Jadi ketika kita mengalami situasi berbagai macam masalah, ancaman dalam kita memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, mari kita tetap tegar. Mari kita tetap memandang kepada Allah. Mari kita tetap memusatkan diri kita kepada tanggung jawab ini. Ya, kita berdoa seperti Yeremia, kepadamu kuserahkan perkaraku. Ya, kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita, mendampingi kita. Percayalah bahwa kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu akan selalu menang atas kebohongan, kepalsuan, dan ketidakadilan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji dan mengagungkan Engkau atas kasih anugerah-Mu bagi kami setiap hari. Dan kami bersyukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan ini kebenaran firman-Mu disingkapkan bagi kami. Dan kami memohon kekuatan hikmat dari Allah yang memperlengkapi kami. Sehingga di dalamnya kami dimampukan untuk kami melakukan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, Allah di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami berdoa, kami menaikkan syafaat kami bagi seluruh sidang jemaat-Mu dan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang berada di GKI Getsemani ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, sehingga sukacita, bahagia, dan kekuatan dari Tuhan Engkau limpahkan atas hidup mereka. Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka senantiasa. Tuhan memberkati mereka sebagai orang tua, sebagai suami istri, sehingga hikmat dari Tuhan yang menolong memampukan mereka untuk memimpin mengelola hidup rumah tangga mereka dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam segala bidang pekerjaan apapun yang mereka tekuni masing-masing, sehingga melewati apa yang mereka kerjakan, mereka upayakan dengan jujur, bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dari apa yang mereka upayakan, dari situlah Tuhan mengerniakan berkat, kelimpahan, kecukupan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan menguatkan jemaat-Mu dalam segala tantangan dan pergumulan hidup mereka masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka, bahkan juga dalam pekerjaan mereka. Kiranya kasih setia, kemurahan, dan kebaikan yang berasal dari Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati untuk kehidupan anak-anak sidang jemaat-Mu, mereka yang dalam tumbuh kembang mereka, agar mereka bertumbuh berkembang, mengenal, mengasihi Tuhan, sehat secara fisik dan juga secara rohani mereka. Demikian juga Engkau memberkati mereka dalam dunia pendidikan yang mereka jalani, bahkan juga dalam pekerjaan yang mereka tekuni masing-masing. Kiranya keberhasilan dari Tuhan Engkau limpahkan atas hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka oleh karena sakit penyakit yang mereka derita dan alami, terbaring di rumah sakit atau dalam proses pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan melawat, kami mohon Tuhan berkenan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati perawatan medis, obat-obatan yang mereka minum, sehingga melewat itu akan mendatangkan kepulihan bagi hidup mereka secara pribadi. Tuhan berikan kekuatan, semangat bagi mereka percaya dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda, yatim piatu, fakir miskin, dalam kesendirian mereka. Tuhan mengerniakan kekuatan, kemampuan. Tuhan memberikan sukacita dan bahagia senantiasa kepada mereka. Bahkan juga Tuhan memberikan kecukupan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa di surga, jaga dan pelihara, lindungilah
seluruh jemaat-Mu dari segala celaka mara bahaya. Lindungi kami dari segala tantangan dan pergumulan, bahkan juga perjuangan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan kami kekuatan, beri kami imun yang baik sehingga kami tidak mudah terpapar. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis, dan secara khusus untuk jemaat Getsemani di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan penata layan yang ada di jemaat ini. Karena di dalam segala keterbatasan oleh karena situasi dan kondisi ini, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sehingga seluruh pekerjaan pelayanan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan segala sesuatu yang kami perlukan untuk penunjang bagi terlaksananya program kerja di jemaat ini Tuhan menyediakan. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati donatur, Tuhan memberkati semua pribadi yang dengan sukacita berbagi dan beri sehingga apa menjadi kebutuhan secara finansial bagi pekerjaan dan pelayanan di jemaat ini boleh tercukupi adanya. Tuhan memberkati dan memakai kami para pelayan Tuhan, kami pendeta, penatua dan diakon, semua kami yang bekerja dalam pelayanan ini dengan talenta karunia kami masing-masing. Beri kami hikmat, kekuatan dan kemampuan agar kami boleh belajar, boleh melayani dengan sepenuh hati kami dan melewati pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat Tuhan bertumbuh dan berkembang. Terima kasih ya Tuhan, kami mempercayakan seluruh perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam pimpinan Tuhan, dalam segala kerja dan karya apa yang kami lakukan. Kiranya segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami, ungkapan terima kasih kami untuk semua berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bawa dengan segala kerelaan dan ketaatan diri kami masing-masing menurut kemampuan dan kerelaan yang ada dalam diri kami. Kiranya melewati persembahan ini dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab bagi pekerjaan dan penata layanan yang ada di jemaat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang akan memberi bahkan belum sempat memberi. Terima kasih ya Bapa. Ini doa pengharapan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan ada tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita angkat pujian dari NKB nomor 217, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan, dan saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya berserta saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, seluruh rangkaian ibadah minggu kita hari ini sudah berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan saya berharap kita senantiasa tetap menjaga diri kita tetap dalam kondisi sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih